Tuhan, Kau terlalu baik untuk kami punya keluhan di hati. Engkau terlalu mulia dan terlalu indah untuk kami negatif di dalam hidup ini. Terima kasih. Mengenal-Mu adalah kebahagiaan kami yang tertinggi. Dikenal oleh-Mu adalah kebanggaan kami yang terbesar. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan, di dalam hidup kami. Ampuni seringkali kami mengeluh, sedangkan kami tidak punya alasan untuk berbuat itu. Modal untuk bahagia yang Kau berikan dalam hidup kami, Kau beli dengan harga yang mahal. Tapi seringkali kami tidak puas dengan hidup kami, dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan kehidupan yang Tuhan beri. Kami minta, kami komplain, menuntut Tuhan untuk memberi kami kehidupan yang lain. Atau meminta, menuntut sesuatu yang belum kami punya. Ampuni kami seringkali salah, Tuhan. Di dalam hadirat-Mu hati kami dilembutkan untuk kami mengerti bahwa selama ini hati kami salah ketika kami menuntut sorga. Engkau cukup bagi kami. Dan dalam hadirat-Mu selalu kami rasakan bahagia. Bahagia yang sejati, yang dunia tidak bisa beri. Sukacita dari Roh Kudus yang uang tidak bisa dapatkan. Terima kasih untuk damai sejahtera. Sebuah berkat sederhana. Kami tidak mau abaikan. Kami hargai. Tidak hanya kami mau menghargainya ketika kami sudah kehilangan itu. Tapi waktu kami punya, sedikit yang kami miliki, kami bersyukur kepada sorga. Multiplikasikan, lipat gandakan Tuhan. Sehingga kami juga bisa Kau pakai menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami bahagia. Kami sungguh menyadari betapa bahagianya kami jadi anak-anak Tuhan. Betapa bahagianya kami jadi orang Kristen yang lahir baru. We are so happy. So very happy. Karena Tuhan kami adalah Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampaikan firman-Mu. Beri urapan-Mu kepada kami supaya kami bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Silakan duduk kembali. Shalom, senang berjumpa dengan Anda setelah sekian lama kita tidak bertemu. Saya baru beberapa hari yang lalu pulang dari Taiwan setelah tinggal di sana selama 1 bulan. Saya beristirahat di sana, tapi Tuhan juga punya rencana. Di kebaktian pertama saya banyak cerita. Jadi tolong Anda beli CD di bawah atau DVD-nya. Saya minta Anda untuk mendapatkannya, bukan supaya Pustaka Raja Wali laku, bukan. Tapi supaya hidup Anda diberkati oleh Roh Kudus. Saya tidak akan ulang, karena hari ini saya menyampaikan firman yang seri. Sekarang di pasal 2, kebaktian di sini dimulai jam 7 pagi. Mungkin di satelit yang ikut live streaming, ini kebaktian pertama. Anda juga bisa ke counter Pustaka Raja Wali, pesan. Sebab khotbah saya tadi pagi nggak bisa diulang. Saya sampaikan pesan-pesan dari Tuhan tentang hikmat pemilu dan hikmat pasca pemilu yang saya rasa ini bukan detak jantung Tuhan di kebaktian ini saya bagikan. Anda bisa dengarkan sendiri. Bahkan saya sempat juga menyampaikan sebuah doktrin yang selama ini doktrin untuk bahagia. Dalam bahasa Korea bunyinya begini. Rapopo. Orang Jakarta nggak ngerti ini. Padahal yang halo, shalom yang GMS Jakarta. Rapopo artinya tidak apa-apa. Sesuatu kata yang sederhana, nggak apa-apa. Itu bisa mendatangkan bahagia sorga loh dalam kehidupan kita. Banyak penyakit ditangkis hanya karena orang punya sikap hati tersebut. Nggak apa-apa. Kalau kita bisa jingjai, ada banyak sekali berkat yang kita peroleh di dalam hidup ini. Harusnya luput dari tangan kita kalau kita cuaji. Ya, kalau nggak ngerti, sekali lagi ini semua bahasa Ibrani. Saya nggak bisa ulang dah. Anda harus dengar sendiri. Tipe khotbah saya adalah khotbah yang saya tidak bisa tulis susun kembali. Jadi saya mohon untuk Anda membelinya, mendapatkannya, mendengarkannya. Anda pasti akan diberkati. Ya, kita sekarang masuk ke pasal kedua Filipi, judulnya dimunculin di sini. Ini seri pengajaran. Bahagia adalah pilihan.
Kita ke Filipi pasal 2. Dan jangan lupa minggu depan baca kitab Kolose part 2, bahagia adalah pilihan. Tapi dari seri pengajaran kitab Kolose. Sekarang kita langsung ke Filipi pasal kedua. Bahagia adalah pilihan. Ya, bahagia atau nggak bahagia, Anda atur sendiri di hati. Sebab kitab Filipi ditulis di penjara. Kitab Filipi ditulis di penjara. Bahagia nggak bahagia bukan faktor di luar atau di dunia. Anda tentukan sendiri. Ini masih ada sedikit imbasan dari Taiwan kemarin. Atur sendiri, tentukan di hati. Belajar dari Rasul Paulus. Ini adalah surat dari penjara. Prison epistle. Paulus ketika menulis ini kaki tangannya dibelenggu dipasung. Dia tidak punya pemandangan indah gunung maupun pantai. Kanan kiri tembok lembab berlumutan semua, dan kaki dirayapin tikus segala. Tapi dia berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah itu perintah. Nah, bersukacita itu apa? Bahagia, gembira itu kan relatif. Dunia berkata, tanya 100 orang jawabannya beda. Gua akan bahagia kalau saya dapat jodoh idaman saya. Saya akan gembira kalau saya dapat 1 miliar rupiah, dolar nggak apa-apa. Ya, saya akan senang kalau saya sudah bisa punya rumah sendiri, apalagi rumah idaman, bukan ngontrak seperti sekarang. Saya akan puas hati kalau hutang temanku itu dikembalikan ke aku. Aku yang memiutangi. Bahagia tanya 100 orang punya standar berbeda. Tapi bahagia yang dimaksud di sana sama sekali bukan bahagia menurut firman Allah. Allah yang menciptakan manusia tahu spare part kita. Dia tahu kepuasan batin itu dari mana. Percaya kepada Tuhan, jangan bersandar pengertian sendiri. Anda akan mengalami sebuah puncak kehidupan yang tidak pernah Anda sangka Anda bisa miliki. Yang pertama-tama kita akan mengerti sekarang dalam pasal 2. Bahwa, ya, kita lihat sekarang pasal 2 ayat yang pertama. Judulnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tunggu sebentar. Ayat 1 dan 2 ini, kita langsung sudah tahu jelas bahwa bahagia itu tidak bisa sendirian. Bahagia sejati harus dibagi. Segala sesuatu yang kita nikmati sendiri, kebahagiaan itu short-lived atau akan sebentar saja atau sebuah perasaan sementara. Tidak akan kekal. Dapat mobil baru, besok sudah bosan. Minggu depan udah gak pikiran. Pikirannya ke tempat lain. Apalagi yang bisa dimiliki, yang dicapai. Atau kepada masalah atau problema. Anda tidak akan merasakan empuknya sofa mobilmu. Segala sesuatu yang dinikmati sendiri, yang fokusnya kepada diri sendiri, itu bukan kebahagiaan sejati. Tidak ada kepuasan batin di dalamnya, cepat lambat akan sirna. Dan lebih cepat daripada tanggal kadaluarsanya. Ini sudah tidak bisa dilawan, ini takdir. Karena ini adalah ciptaan Allah, kita diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Kita tidak bisa melawan arus ini. Karena itu kita harus tahu bahwa kebahagiaan itu baru akan betul-betul kita rasakan. Tulen dan benar. Jikalau kita bisa belajar menemukan kebahagiaan hidup kita di dalam diri orang lain juga. Nggak hanya di dalam diri sendiri. Egois bukanlah buah Roh Kudus. Tidak pernah diciptakan. Egois itu, sifat itu masuk ketika Adam dan Hawa jatuh. Egois bukan dari ciptaan Allah. Dan egois juga bukanlah kehendak Tuhan. Meskipun egois bisa nikmat sementara, tetapi ujungnya selalu bencana. Pelajaran untuk berbahagia, bahagia adalah pilihan adalah tidak akan pernah kita mencapai titik bahagia yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita apabila kita masih merasa bahwa dunia berputar seputar kita. The world, my friends, doesn't revolve around you and me. Dunia tidak berputar pada poros Anda dan saya. Kita tidak akan pernah bahagia dan puas apapun dalam hidup ini kalau kita masih merasa bahwa kitalah pusat alam semesta. We are not the center of the universe. Kalau tidak mau bahagia gampang. Perhatikan diri sendiri melulu.
Pikirkan diri sendiri melulu. Bahkan kalau perlu, ajak diri sendiri bicara terus-menerus. Anda akan menjadi orang yang paling enak di seluruh dunia. Saya garansi itu. Whoever talks too much to himself will not like himself. Siapapun yang berbicara terus-menerus pada dirinya sendiri tidak akan pernah suka pada dirinya pada akhirnya. Benar ini. Karena itu kita harus mengerti satu hal dulu. Yes, saya mulai hari ini mau memperhatikan orang lain di dalam Tuhan. Itu permulaan langkah baby step-nya menuju bahagia. Dan itu harus terjadi dengan sengaja. Karena manusia secara natural setelah jatuh, tendensinya atau kecenderungannya adalah untuk egois melulu. Kalau tidak disengaja, kalau kita tidak memilih jalur itu, kita tidak akan berjalan di sana. Karena itu bahagia adalah pilihan. Kita harus memilih untuk berbahagia dengan cara menemukan bahagia kita di dalam diri orang lain di sekeliling kita. Coba makan sendiri, sebentar lagi makanan kurang rasa. Tapi ketika ada satu orang yang kita cinta, atau beberapa orang keluarga contohnya, kita ajak ngobrol bersama, makanan pun jauh lebih enak daripada seharusnya. Bahagia harus dibagi. Bahagia itu pilihan. Pilihlah untuk berbahagia dengan orang lain. Temukan bahagiamu di dalam diri orang lain juga. Karena panggilan kita terlalu besar untuk kita bisa nikmati sendiri. Rencana Tuhan berkat Tuhan atas hidup kita setiap orang anak-anaknya terlalu besar untuk kita simpan sendiri. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya ulang. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya percaya orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang rendah hati. Karena dia tidak perlu membuktikan apa-apa kepada orang lain. Dia tidak perlu membuktikan sesuatu. Tidak ada kuk yang lebih besar daripada ini. Kuk dosa maksudnya. Yaitu orang yang terjebak harus membuktikan kepada sesamanya siapa dirinya. Orang yang seperti ini seperti anjing yang mencoba mengejar ekornya. Tidak akan pernah ketemu. Karena itu Tuhan ajarkan di sini lewat pengajaran Rasul Paulus. Hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kayaknya keterlaluan untuk meminta begitu. Ada orang berkata rendah hati susah, tergantung. Kalau rendah hati terpaksa susah. Kalau kita tahu bahwa rendah hati adalah baby step-nya bahagia, kita akan dengan sukarela melakukannya. Karena kita akan dibebaskan di dalam hati. Kita akan mengalami liberty. Liberty itu bukan patung di Amerika. Liberty itu freedom dari Roh Kudus. Itu hanya dirasakan di hati orang yang rendah. Hatinya rendah hati. Aku gak kepingin buktikan apa-apa kok. Kalau saya setir mobil tertentu itu karena saya suka mobil itu. Bukan karena saya mau buktikan status saya. Kalau saya punya tas tertentu, baik itu tas yang lebih mahal atau lebih, itu karena bagi saya itu awet. Saya menikmatinya. Dan ini motivasi hati. Benangnya tipis sekali. Kalau gak firman Tuhan, tidak akan bisa dipisahkan antara sumsum dan sendi. Tapi ini akan menentukan kepuasan batin setiap orang. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib bagi kita bukan hanya supaya kita masuk surga, tapi supaya surga masuk di hati kita. Dan di dalam surga tidak ada kesedihan. Di dalam surga tidak ada keluhan. Tidak akan negative feelings. Tidak ada perasaan negatif. Tidak ada semua itu. Tuhan Yesus mati bagi kita supaya kita bahagia. Karena itu dia ada ayatnya waktu Tuhan ajarkan pertama kali dia berkhotbah di atas gunung namanya ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang bla 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 dan sebagainya. Tuhan tunjukkan jalan kerajaan surga itu beda dengan tradisi manusia. Tempuhlah yang itu, jalan lebih tinggi. Anda akan menemukan, karena manusia tidak pernah menemukan kebahagiaan di luar Tuhan. Tuhan Yesus ajarkan, jikalau anak manusia memerdekakan, kamu akan sungguh-sungguh merdeka. Aku datang untuk memberimu hidup kelimpahan. Kelimpahan itu bukan berarti harta, sebab ada orang yang hartanya kelimpahan tidak pernah bahagia. Jadi saya berani katakan orang itu miskin sekali. Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberimu hidup. A life abundantly atau hidup kelimpahan itu bicara tentang kehidupan di dalamnya. The life of Christ, kehidupan Kristus di dalamnya, kehidupan Roh Kudus di dalamnya. Dan itu tidak tergantung berapa banyak harta yang kau punya, apakah rumah itu milik Anda atau kontrakan saja. Nggak tergantung. Di kebaktian pertama saya jelaskan antara rumah milik, hak milik dengan rumah kontrakan. Anda bisa dengar sendiri nanti. Saya nggak mau ulang di sini. Luar biasa loh Tuhan. Banyak orang kira Tuhan itu mati supaya kita masuk surga. No. Tuhan berkata, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga.
Jangan sampai kita ini melayani Tuhan, we are missing something. Jangan sampai kita jadi orang Kristen, we are missing the biggest thing of Christianity. Jangan sampai kita itu menjadi orang Kristen, tapi kita itu yang justru yang terpenting dalam kekristenan itu kita justru tidak memperolehnya. Happy is the people, are the people that is in such a case. Happy are the people that is in such a case. Happy are the people that is in such a case, whose God is the Lord. Berbahagialah orang atau umat yang demikianlah kasusnya, yang Yesus adalah, yang Tuhan adalah Allahnya. Ya, itu jangan sampai kita kehilangan yang terpenting di dalam kekristenan. Justru jangan sampai kita melayani dalam rumah Tuhan tapi tersesat di dalam gereja. Amin, Bapak Ibu Saudara. Orang yang rendah hati, yang menganggap orang lain lebih tinggi dari dirinya. Orang yang rendah hati menganggap yang lain lebih utama. Orang seperti ini adalah paling bahagia. Tempat paling bahagia di dunia ini, taruh di tempat yang paling rendah. Tuhan itu adil, pencipta kita. Kalau taruh cookie, taruh di shelf, taruh di rak yang paling bawah, anak kecil pun bisa meraihnya. Karena itu banyak, dunia kebalik. Kamu akan bahagia kalau kamu mencapai puncak itu. Kamu akan bahagia nanti setelah kamu begini atau begitu. Salah. Firman Tuhan berkata, bahagia ditaruh di tempat rendah ketika engkau tidak perlu membuktikan apa-apa. Kau tidak perlu membuktikan sesuatu. Ada liberty di dalam sini. My God, I have liberty dalam hatiku. Aku nikmati berkat Tuhan saat ini yang Tuhan berikan ke dalam hidupku. Jangan tunggu nanti kalau sukses. Malah justru bahagia mendatangkan sukses loh. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Malah justru bahagia itu mendatangkan sukses, bukan sebaliknya. Kita lihat ayat keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jangan setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini bisa diaplikasikan dengan sederhana. Kalau kita tanya sama seseorang, apa kabar? Atau how are you? Apakah kita betul-betul bermaksud ingin tahu karena kita tertarik dalam akan tertarik pada kehidupan seseorang, orang lain, atau hanya basa-basi? Saya belajar mengingatkan diri saya sendiri. Ketika saya tanya how are you sama orang, saya akan pasang telinga kuping kalau dia mau cerita lebih. Jangan sampai saya yang korek-korek, nanti dikira saya mencampuri urusan orang lain. Saya nggak akan sekepo itu, mau tahu semua orang punya problema, semua orang punya masalah, mau gimana. Saya nggak akan datang kepada Anda dan ketok pintu Anda berkata, ayo terbukalah sama saya. Saya nggak butuh Anda terbuka untuk membuat saya bahagia. Nggak perlu. I'm fine with Jesus. Christ is enough for me. Yesus cukup bagiku. Tapi kalau saya tanya sama Anda, apa kabar? Ada orang yang hanya basa-basi. Tuhan ingatkan saya lewat ayat ini. Jangan perhatikan kepentinganmu sendiri, tapi orang lain. Kalau Anda tanya apa kabar, dengarkan mereka. Anda akan kaget. Kalau Anda ketemu sama orang, ceritakan tentang diri Anda sendiri. Orang akan sebentar-sebentar lihat jam tangan. Tetapi kalau Anda tanya sama dia, bagaimana kabarmu? Lalu izinkan dia cerita tentang dirinya. Dia nggak akan pernah lihat jam tangan. You will be so surprised that you'll get so many friends just because you're interested in their lives. Saya akan kaget sekali, terkejut sekali berapa banyak teman. Berteman itu tidak susah. Bagi orang-orang di sini yang merasa aku nggak punya teman, gampang. Tunjukkan rasa tertarik yang tinggi atas kehidupan orang itu. Dan dia akan menjadi temanmu. Amin Bapak Ibu. Simple. Betul-betul take interest in others. Saya sekarang senang sekali dengerin orang gitu. Meskipun gak ada waktu, kadang-kadang mau dengerin satu persatu. Saya bukan Roh Kudus. Saya bisa mati berdiri dengerin. Tapi, wow, Tuhan ajari saya, Philip, cari tahu tentang hidup orang lain, pergumulannya. Cari tahu kesenangannya. Kamu belajar apa? Oh ya, kamu dapat apa dari Tuhan? Apa yang kamu alami, apa yang telah kamu pelajari? Dia cerita. Itu saya, secara Adam dan Hawa, saya tidak tertarik dengan cerita mereka. Karena saya lebih tertarik dengan saya. Secara daging manusia. Tapi Roh Kudus itu kikis saya, ajari saya. Dengarkan dengan seksama. Belajar untuk taruh dirimu di posisi mereka. Mereka dapat sesuatu itu. Mereka senang sekali, mereka ceritakan kepada kamu. Bersenanglah, bergembiralah, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, kata Yakobus.
Menyanyilah bahkan sama mereka. Yeah, wow, wow, wow. Kalau orang cerita tentang kesukaannya sama Anda, lalu Anda... Dia pun malas dan aras-arasan untuk bisa memberitahu pada Anda lebih lanjut. Tapi kalau Anda juga menunjukkan blink mata, bukan karena basa-basi, tapi mana betul-betul memang betul-betul Anda diajari untuk mencari kepentingan orang lain. Kayak ayat 4, bukan kepentingan diri sendiri. Anda juga menunjukkan rasa interest, iya, dan sebagainya. Tiba-tiba, di dalam jiwa Anda menerima kebahagiaan yang setelah pembicaraan itu selesai, Anda pulang. Anda merasakan suatu kebahagiaan yang bukan dari dirimu, bukan dari hidupmu. Anda mengalami kebahagiaan ekstra yang Anda tidak punya. Dan itu tertular daripada sukacita orang lain. Lebih senang daripada mendengar gosip, pulang sama-sama enak. Lebih baik kita dengarkan yang positif. Orang lain terima apa? Orang lain belajar apa? Dia gimana diberkati, dipakai oleh Tuhan? Dengarkan. Jangan cuma cerita bagaimana kita dipakai oleh Tuhan. Dengarkan gimana mereka dipakai oleh Tuhan. Saya senang sekali mendengarkan. Aku gini loh, aku doain orang lalu begini-begini, orangnya sembuh. Ternyata marifat muncul dari aku. Aku udah tahu, aku udah sangka aku bisa dipakai gitu. Saya dengarkan. Wow, saya nggak terus jawab. Gitu aja kok. Marifat ya bolak-balik lewat aku. Kalau Anda begitu, Anda sudah limit membatasi kebahagiaan Anda. Langsung ada takaran kapasitasnya. Sudah ada plafonnya, yaitu dirimu. Anda tidak bisa bahagia lebih. Tapi kalau Anda bahagia orang lain dipakai, Anda bahagia Anda dipakai Tuhan, iya. Dan plus ketambahan, di atasnya kebahagiaan bagi orang lain yang dipakai oleh Tuhan. Kebahagiaan Anda melimpah ruah. Dan ternyata ketika itu diproses dalam kehidupan rohani Anda, menjadi kekuatan ketika Anda sendiri mengalami pencobaan. Saya kuat hari ini, bukan karena saya kuat. Saya kuat karena saya menerima kekuatan dari orang lain. Saya kuat karena saya tertular bahagianya orang lain sekeliling saya. Saya izinkan diri saya membuka pintu. Toples saya ini dibuka tutupnya untuk terima sukacita ekstra dari orang lain. Sebab sukacita itu adalah kekuatan, kata Alkitab. Anda makan nasi, munculnya di kadar gula setelah diproses oleh tubuh Anda. Anda makan sukacita, izinkan Anda merasakan sukacita orang lain sama dengan menerima sukacita mereka. Diproses di Anda ketika Anda hadapi pencobaan secara pribadi. Dan sukacita yang Anda terima tadi berubah menjadi kadar kekuatan. Itulah sebabnya gosip itu sangat racun bahaya. Anda dengar sekarang, diproses trigliserid kemudian. Anda sekarang terima gosip itu, tapi pada waktu Anda membutuhkan kekuatan menghadapi pencobaan, Anda tidak punya materi, Anda makan gosip, dan itu akan menjadi keruntuhanmu. Itu akan menjadi melemahkan imanmu. Dan Anda akan jadi orang paling pesimis, pahit, dan iblis akhirnya bisa menghancurkanmu. Do you know how God blesses us? God blesses us through the joys of others. Sukacita mereka. Karena itu kalau tanya, how are you? Apa kabar? Siaplah untuk dengarkan. Apa betul-betul kabar mereka? Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada salah satu sukacita yang saya adopsi sejak saya kenal Tuhan adalah sukacita melayani. Ayat 7 berkata, Yesus mengambil rupa seorang hamba. Ini disengaja. Karena manusia kecenderungannya tidak ingin jadi hamba. Manusia kecenderungannya menerima, bukan memberi. Manusia kecenderungannya dilayani, bukan melayani. Tapi Kristus mengambil rupa seorang hamba. Dalam melayani ada sukacita tersendiri. Lalu dikatakan di ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebagian besar sukacita yang saya miliki dalam hidup ini sebagai buah roh kedua
Buah roh ketiga, damai, kekasih, damai sejahtera, sukacita. Ini semua import dalam hidup saya. Kalau Anda kenal saya tahun-tahun sebelum saya kenal Tuhan, sebelum umur 18 tahun, saya adalah pria yang sangat murung. Wajah saya tanpa senyum. Untung Anda belum kenal saya saat itu. Wajah saya itu selalu. Dan saya selalu menemukan sesuatu untuk saya keluhkan. Baik di dalam diri orang lain, kelihatannya orang lain. Padahal sebenarnya saya juga mengeluhkan diri saya. Selalu. Orang yang tidak bisa terima orang lain, seringkali adalah orang yang tidak bisa terima dirinya sendiri. Saya marah sama papa mama. Marah sama koko adik saya. Saya marah sama hidup, guru, pendeta, semua kena getahnya. Selalu begitu. Dan hari ini saya diubah, karena sebagian besar sukacita itu diimport. Semuanya itu import, tidak pernah saya miliki dari diri saya sendiri. Saya banyak berubah, itu ketika Tuhan ajari melayani. Ketika saya disadarkan oleh Roh Kudus, Philip, kalau kamu mau bahagia, cari-cari, kamu gali-gali dalam dirimu, kamu nanti akan keluar semua keluhan. Tapi kalau kamu belajar lihat di dalam diri orang lain, kamu temukan sukacitamu. Bukan dalam diri orang lain begini loh ya. Kalau kamu jatuh, nah aku bergembira untukmu. Itu bukan sukacita. Kalau kamu mati, nah bau tahu rasa lo. Saya senang dan merayakannya. Sukacita Tuhan di dalam diri orang lain yang kita bisa temukan selalu yang terbaik dari diri mereka. Kalau kamu sukses, aku senang sama kamu. Meskipun aku tidak merasakan 1 sen pun uangmu, aku senang. Selamat ya. Orang punya anak, punya bayi. Puji Tuhan ya. Selamat ya bayinya. Padahal bukan anakku. Orang punya jodoh, dapat jodoh. Padahal kita sendiri sudah after 30. Bukan lagi before 30. Pemirsa, before 30. Saya after 30. Senanglah untuk mereka. Jangan setiap kali kelihatan orang dapat jodoh, Anda nangis di sebelahnya. Kapan aku? Jangan begitu. Itu gak mendatangkan berkat. Itu gak menarik berkat. Itu bukan magnet surga. Malah justru penyakitan nanti. Setan datang melekat. Orang lain dapat jodoh, Anda belum. Senang untuk mereka. Wah, senang lah aku. Boleh pinjam jodohmu. Jangan. Senanglah seolah-olah Anda yang dapat. Itulah sebabnya kenapa bergembiralah karena Tuhan, kau akan dapat apa yang diinginkan hatimu. Tuhan terharu. Lihat, loh kamu kok gitu ya? Anda masih ngontrak rumah. Teman Anda, 1 CG, 1 sel group, dia akhirnya bisa down payment rumah, pindah rumah idamannya meskipun gak besar, tapi rumah sendiri. Anda masih ngontrak setengah mati. Ketika dia kesaksian, hati Anda tanya, panas atau dingin? Dingin seperti seperti dituangi air sejuk yang enak sekali, atau panas karena iri hati? Anda uji dong. Anda uji. Setan akan memberi tipu muslihat. Dia akan berbisik kepadamu, kalau itu kamu pasti bahagia. Enggak. Kalau kamu sudah dapat rumahmu sendiri, nanti baru kamu bisa bersyukur. Setan selalu memberitahu tomorrow will be better. No, today is the best, not tomorrow will be better. Bukan besok lebih baik. Hari ini yang terbaik. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada hari ini untuk saya bersyukur dan merasakan bahagia di dalam Tuhan. Paulus tidak berkata nanti kalau aku dilepaskan aku akan bersenang hati. Dipasung, dibelenggu, dia berkata bersukacitalah. Gak ada hari lebih tepat. Gak usah tanya feng shui, gak usah tanya suhu, kapan paling tepat untuk bahagia. Now, sekarang waktunya untuk bahagia. Tidak ada waktu yang lebih tepat, lebih baik feng shui-nya untuk berbahagia selain hari ini. Jangan lihat kondisi, jangan tunggu nanti. Itu tipu muslihat. Setan suka begitu, memberi pengharapan palsu. Sekarang aku berbahagia. Sekarang. Kalau Anda mendengarkan kesaksian orang dapat rumah gitu, Anda belum, hati Anda panas enggak? Kalau hati Anda panas, Anda harusnya berkata gini sama Tuhan, Tuhan ubahkan hatiku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Kaulah pejuna, ku tanah liat, bentuklah diriku, ini doaku. Ubah hatiku
seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Kalau kita lihat seseorang, CG-nya membelah kita punya dari dulu 5. Bukan 5 CG, 5 orang. Setelah 5 tahun, tetap 5 roti 2 ikan, tetap 5 roti. 2 ikannya pun tidak muncul-muncul, tambah 2 pun tidak, apalagi 5.000. Anda dengar kesaksian mereka membelah berapa kali. Anda seneng untuk gitu loh, bahasa Surabaya, seneng untuk mereka. Anda akan ketularan sukacitanya. Nanti Anda tidak akan sadar, tiba-tiba CG Anda akan membelah. Kalau Anda melihat satu orang hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa, saya doain orang, setiap orang sekarat saya doain meninggal dunia cepat. Saya jadi terkenal sebagai pendeta pencabut nyawa. Tapi pendeta itu kalau doain, sekalipun dia lebih muda, dia baru dalam pelayanan, orang selalu sembuh. Kanker stadium berapa, stadium 3, semuanya sembuh total. Kalau dengar gitu, kalau tepuk tangan semua jemaat tepuk tangan, jangan tepuk tangannya kecut dan asam-masam gitu mukanya. Tepuk tangan semua, wow Tuhan akhirnya aku mencoba 10 pasien meninggal semua, akhirnya ada orang seperti ini jadi jawaban. Itu pun doaku terjawab. Bukankah ketika aku berdoa untuk kesembuhan terjadi lewat tangan orang lain. Haleluya ya, tanpa sadari pasien ke-11 ketika Anda tumpang tangan keesokan hari, boom, sembuh. Anda kaget, dari mana? Dari urapannya dari pendeta muda itu. Siapa menerima nabi sebagai nabi, bersyukur untuk karunia kenabiannya dan hasil-hasilnya, menerima upah seperti nabi itu terima. Tidak ada transfer lebih hebat daripada sukacita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan menguji hati kita. Ketika kita dengar kesaksian, kenapa kesaksian oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Ketika kesaksian, ada orang yang mendengarnya dengan telinga panas dan tidak terima, kok aku tidak dapat. Tapi ada orang yang mendengarnya dengan hati terbuka dan berkata, wow, luar biasa, I'm happy for you. Tiba-tiba terjadi transfer oleh kesaksian, iblis dikalahkan. Iblis dalam hidup Anda dikalahkan ketika Anda dengar kesaksian, terjadi transfer ilahi. Itulah sebabnya, ada 4 macam tanah, sama-sama dengar kesaksian. Kok gak semuanya bertumbuh selevel sama? Ternyata penerima, sikap hatinya menentukan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Mengeluhlah, engkau akan mati di padang gurun. Sesuai dengan imanmu yang negatif. Bapak Ibu Saudara, saya jelaskan di sini. Saya banyak mengalami perubahan juga, saya bersaksi kepada Anda. Ketika Tuhan ajari saya, sejak dini saya kenal Tuhan, untuk punya sukacita melayani. Apalagi kalau terjadi perubahan hidup, segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, hati saya melonjak. Sekalipun yang bawa orang kenal Tuhan bukan saya, tapi saya belajar bersukacita atas kemenangan jiwa-jiwa. Ada kepuasan batin. Semua sukacita gembira itu diimport semua. Dan pelan-pelan menjadi sebuah karakter Kristus di dalam kehidupan saya. Saya mau dorong Anda untuk mulai ubah sikap hati kita dalam segala perkara. Ayat yang ke-12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Ayat 14-15 kembali. Intisari dari ayat sampai ayat 18 yang barusan kita selesai baca. Saya mau tunjukkan ada satu bahagia adalah pilihan. Dan kalau Anda memilih demikian, Anda akan merasakan bahagianya Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Mari kita terapkan sikap yang positif terhadap orang lain. Keberadaan kita di tengah-tengah orang lain bersama dengan mereka
harus membangkitkan yang terbaik di dalam diri mereka. Ya, mari kita bersikap positif sama orang lain. Di kebaktian pertama saya ajarkan bahwa sikap positif adalah baby step-nya sikap iman. Anda dan saya tidak akan tahu bagaimana beriman secara luar biasa sama Tuhan kalau kita nggak bisa positif dulu. Positif itu level rendahnya iman. Itu aja kalau kita nggak lulus, nggak mungkin bisa masuk dalam iman yang mengubahkan. Ya, iman itu lebih dari sekedar pikiran positif. Nah, pikiran positif aja kita nggak lulus, bagaimana kita bisa memperoleh iman yang supranatural? Saya ajarkan kepada kita di sini untuk mari kita punya komitmen untuk, aku mau memilih untuk positif sama orang lain. Aku pilih untuk positif sama orang lain. Buktinya loh ya, kalau kita negatif sama orang lain yang nggak bahagia, bukan orang lain yang kita negatifi, kecuali kalau dia juga orang yang negatif. Ngerti nggak maksud saya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita negatif sama orang lain, yang rugi siapa? Yang negatif. Yang sumpek siapa? Yang negatif. Saya mau negatifin orang itu sampai gimana pun juga nggak ada gunanya. Wong saya yang menderita kok. Saya yang menanggung perasaan-perasaan yang negatif tersebut. Saya sendiri yang rugi. Kecuali kalau orang tersebut juga sama negatifnya. Udah jadi lingkaran setan. Kalau saya sih dalam hidup ini nggak peduli. Orang mau pikir apa, nggak peduli. Saya nggak peduli. Nggak akan mempengaruhi. Stick and stones may break my bone, your words can kill me. Apa itu bahasa Koreanya? Rapopo. Batu dan kayu bisa patahkan tulangku. Perkataan manusia nggak bisa apa-apain aku. Saya nggak peduli. Kuai bu kuai lah, wo ziji anpai. Senang nggak senang, suka cita nggak, aku atur sendiri. Aku anak Tuhan. Aku punya Tuhan, cukup bagiku untuk punya termometer bahagia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita negatif sama orang lain, yang rugi itu kita loh. Karena itu terapkan sikap yang positif. Dengan demikian melakukan kebaikan pada dirimu sendiri juga. Dan kalau kita punya komitmen di dalam hidup ini, memilih untuk selalu membangkitkan yang terbaik di dalam diri orang-orang sekeliling kita. Bukan memancing emosinya. Bukan cuma memancing emosinya, bukan cuma membuat yang terburuk muncul. Ada orang yang kayak gitu kan. Orang pemarah contohnya. Dekat sama orang itu kita takut sekali. Kenapa setiap kali saya dekat dengan seorang pemarah, saya pun terpancing emosinya untuk ikut marah. Dia tidak memancing yang terbaik untuk keluar dari dalam diriku. Dia memancing monster-monsterku untuk keluar setiap kali aku dekat kepadanya. Jangan jadi orang seperti itu. Jadilah orang yang selalu membangkitkan yang terbaik dalam diri orang lain. Kenapa? Kalau kita tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan, kita sendiri pun akan bercahaya cemerlang kinclong seperti matahari, tanpa cacat celah di mata Allah. Orang yang membangkitkan yang terbaik dalam diri orang lain, otomatis setelah dia melakukan itu, orang yang kita bangkitkan yang terbaik dari dalam dirinya itu akan membangkitkan yang terbaik dan lebih baik dari diri kita sendiri juga. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Banyak orang menafsirkan ayat itu secara negatif. Itu konflik. Siapa bilang? Anda mau bisa main piano luar biasa, bergaullah dengan maestro. Anda akan lihat dan belajar, wow, that's how you play. Besi menajamkan besi, potensi menajamkan potensi. Saya tidak berkata bahwa kita di sini, mari kita jauhi orang-orang dunia. Dunia nggak usah jauhi. Dunia ada di sekeliling kita, bahkan ada di dalam kita. Tapi marilah berikan diri untuk dibentuk oleh Allah. Jangan lalu habis itu kita tinggal di dalam goa. Kenapa? Di luar sana dunia banyak orang yang ngerokok, banyak orang yang ngomong kotor, banyak orang yang bercabul, berzina, banyak orang yang pikirannya kotor, pikirannya najis, banyak orang yang pemarah. No. Tuhan mengutus kita seperti domba ke tengah serigala. Jangan lari dari dunia, tapi jangan sama dengan mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan sama dengan mereka. Karena itu, mari saya nggak ajarkan ini untuk kita itu menghindari mereka yang pemarah, menghindari mereka yang berbuat dosa. Tidak, saya nggak ajarin begitu. Nggak garansi Anda tinggal di goa Anda tidak akan marah. Sebab dosa itu bertutur di lubuk hati, kata Alkitab. Dosa itu tidak ada di nightclub. Nightclub itu, kalau yang menghuni adalah anak-anak Tuhan, pasti jadi gereja. Jadi yang salah bukan gedungnya. Yang salah bukan lightingnya.
Coba ini digelapin, tambah romantis sama Tuhan. Oh haleluya, ku beri kemuliaan. Tapi kalau di sana, tempat ini juga sama. Kalau dihuni sama orang nightclub, ditukar nih. Sana jadi Mawar Sharon. Sini jadi nightclub. Kalau ini digelapin, cahayanya, service manajernya bukan yang ini. Yang keren-keren, yang gede-gede kayak Arnold Schwarzenegger gini. Yang pakai bajunya begitu. Kalau diganti orang nightclub, ketika digelapin, beredarlah narkoba, bukan ku beri kemuliaannya. No. Tidak ada yang salah dengan di dunia ini. Jadi saya dorong kita bukannya kita menghindari mereka. Tidak. Tapi kita mengambil komitmen. Membuat kebudayaan baru di dalam hidupan kita. Aku adalah aku. Ditaruh dalam keluargaku. Aku ditaruh di dalam masyarakat. Ditaruh dalam tempat kerjaku. Aku ditaruh di gerejaku. Aku ditaruh di dalam neighborhood atau di dalam perumahan ini, perumahan kami ini. Aku ditaruh di sini untuk membangkitkan yang terbaik dalam diri orang-orang sekelilingku. Aku tidak bisa mengubah dunia, tapi aku bisa mempengaruhi orang yang ada di sebelah kanan kiriku. Dan ketika yang terbaik muncul dari diri mereka, oleh karena pengaruhku, itu pun akan mempengaruhi aku. Sebab besi menajamkan besi, manusia akan menajamkan manusia. Ketika aku melihat bagaimana aku bisa mengeluarkan yang terbaik dalam diri orang lain, aku sendiri lihat, dan aku belajar lebih menghargai diriku. Dan apa yang terbaik yang muncul dari diri mereka karena pengaruhku akan mempengaruhi aku untuk menjadi lebih baik. You want to like yourself? Don't talk to yourself. Talk to others. Bring out the best in others. You like yourself. Kalau Anda dan saya ingin sungguh-sungguh untuk mencintai, untuk bisa mengenal diri kita sendiri, menyukai diri lebih, jangan berbicara pada diri sendiri. Nanti dianggap gila, pergi ke Sanur sana. Kok Sanur? Sanur itu Bali, tidak ada yang salah dengan Sanur. Semoga GMS Bali tidak mendengarnya ini ya. Nanti saya tidak dikasih nasi campur Bali lagi kalau saya ada ke sana. Menur pedicure, medicure. Coba, kalau Anda bicara sama diri sendiri, Anda akan ke Menur, rumah sakit jiwa. Kalau Anda mau suka pada dirimu sendiri, it's okay untuk mencintai diri. Karena Yesus berkata, kalau kamu mau mencintai orang lain, cintailah dirimu sendiri dulu. Cintailah orang lain sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi caranya, jalan rutenya, rute muter, bukan rute langsung. Kalau langsung gila. Menur, Anda mau suka diri sendiri? Gampang. Bicaralah sama orang lain. Keluarkan bangkitan yang terbaik dari diri mereka lewat hubungan mereka denganmu, atau pembicaraan dengan mereka denganmu. Dan ketika Anda melihat bagaimana pengaruhmu membangkitkan yang terbaik dalam diri mereka, Anda akan semakin menyukai dirimu. Karena setika itu yang terbaik keluar dari diri mereka, akan kembali mempengaruhimu. Besi menajamkan besi, yang terbaik akan memunculkan yang terbaik di dalam diri kita sendiri. Ketika yang terbaik muncul dari diri mereka, dan itu kembali ke kita, give and it will come back to you. Berilah, itu akan kembali kepadamu. Takaran yang dipadatkan akan kembali melimpah ruah pada dirimu yang menabur, menuai. Anda menuai ke dalam hidupmu sendiri lebih baik lagi. Ketika Anda melihat yang terbaik muncul dari diri mereka, akibat pengaruhmu, Anda pun akan jadi lebih baik dari itu. Inilah yang disebut dengan, bukan lingkaran setan lawan katanya, lingkaran Tuhan. Berkat menyambung berkat, tak pernah bisa diputuskan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Ini bukan konflik. Orang yang suka konflik, pakai ini untuk konflik. Mengiyakan, tidak apa-apa. Memang harus ada konflik. Besi menajamkan besi. No. Saya tolak. Konflik memang harus terjadi, tapi saya tidak imani. Yang saya imani adalah ini. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Saya tak imani ini. Aku akan mempertajam dia dalam Tuhan, supaya aku sendiri lebih tajam. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda dapat berkat dari ini? Ya? Oke, kita lanjut sedikit lagi. Saya tahu kalau Anda belum makan pagi, pasti mencerna seperti ini susah sekali. Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku,
dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Berhenti di sana. Ya, kita lihat dari ayat 19 sampai 25. Sekarang saya mau bawa levelnya lebih tinggi. Bukan hanya menemukan bahagia kita dalam diri orang lain, tapi di dalam kepercayaan yang mereka berikan pada kita. Kita semua suka mengumpulkan sesuatu. Minimal kalau bukan hobi untuk penghidupan, mengumpulkan uang contohnya. Kita susun, lihat di dalam akun kita sekarang ada berapa digitnya, nolnya ada berapa di belakangnya, itu senang sekali. Kita senang. Manusia suka mengumpulkan. Sifat itu tertular ke semut. Kita mengumpulkan mileage contohnya. Anda naik pesawat apa? Oh, saya pakai Garuda. Saya pakai kalau ke luar negeri kali, pakai Singapore Airlines atau apa. Pasti ada kartunya itu loh, mileage-nya semakin banyak, kartunya pun berubah warna. Kita dapat kemudahan, fasilitas segala. Manusia suka mengumpulkan. Mengumpulkan apa lagi? Mengumpulkan komoditas, mengumpulkan emas. Sehingga hari ini susah sekali gereja untuk berkata, emas dan perak tidak aku punya sebagian. Tapi kuasa kita nggak punya. Dalam nama Yesus berjalanlah, nggak ada yang jalan. Ya kan? Mengumpulkan itu nggak ada yang salah. Tapi mari kita lihat ada satu hal yang kita harus kumpulkan, kenapa kita abaikan. Hanya karena nggak ada nilai per gramnya berapa. Dan nggak bisa ditakar dengan angka. Dan orang benar tidak akan luput daripadanya. Orang benar pasti dikasih hikmat Allah untuk mengumpulkan yang satu ini. Saya yakin itu perbedaan orang benar dan orang fasik. Mengumpulkan poin kepercayaan. Ada satu hal yang harus Anda rayakan dalam hidup ini adalah kepercayaan yang meningkat dari tahun ke tahun yang diberikan pada Anda dari keluarga, dari bos, dari pekerjaan, dari gereja, dari gembala, dari anak buah. Kumpulkan dan pelihara seperti biji mata. Seperti seolah-olah Anda dan saya masukkan harta benda, sertifikat tanah masuk ke dalam safety deposit box atau kotak. Apa itu namanya dalam bahasa Indonesianya apa tuh? Safety SDB. Kotak di bank itu loh. Apa? Berangkas. Ya, kulkas. Ya, ada orang yang masih cara lama sih, sertifikat masukin di kulkas ya udah. Kalau kerampokan ya habis. Nah, masukin di berangkas segalanya. Dipelihara. Jangan sampai sertifikat ini hilang. BPKB, sertifikat tanah, SHM, surat bangun pokoknya surat-surat itu disimpan dengan sungguh-sungguh, jangan kena rayap dan sebagainya. Ada satu hal yang Anda harus simpan yang lebih aman. Kalau andai kata surat hak milik Anda hilang karena Anda harus jual, komoditas Anda harus cairkan, uang harus Anda berikan, satu ini akan membawa Anda bangkit kembali dan kembali. Karena itu Alkitab mengatakan ada sebuah janji, cuma tidak diberitahu itu apa intinya. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Kenapa? Itu loh, ada kata benarnya loh. Bukan bangkitnya dia hebat. 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit kembali. Setiap kali jatuh kan pasti terluka. Mana bisa gampang bangkit kembali? Coba nggak percaya, maju ke sini. Saya dalam bahasa Koreanya jongkrak no. Orang Jakarta nggak ngerti jongkrak no. Itu apa jongkrak no itu? Artinya, coba saya datang ke sini, saya dorong Anda 7 kali. Pasti setiap kali saya dorong Anda dan jatuh, Anda lebih susah untuk bangkit kembali. Tapi kalau yang saya jongkrak no, itu adalah orang yang dipercaya oleh gereja Mawar Sharon. Pasti banyak yang datang mengulurkan tangan. Ayo Pak, saya bangkitkan. Lalu dengan mata melihat ke saya, kamu kok begitu sih? Banyak yang belah. Nggak percaya? Coba saya pilih satu orang. Siapa yang dipercaya Mawar Sharon? Nggak berani saya. Kalau Pak Yusuf semua nggak berani. Kalau ini saya jongkrak, mungkin istrinya yang lari dulu. Coba bayangin. Didorong, prek, jatuh. Kalau orang itu benar, definisi benar itu orang itu dipercaya. Menerima kepercayaan. Dan dia tidak melukai, mengkhianati kepercayaan yang diberikan padanya. Saya yakin 1001 tangan. Semua lari dan berkata bangkit. Tahukah bahwa kepercayaan itu modal komoditas tidak bisa diukur dengan per gram? Anda tidak mungkin bisa bangkrut kalau Anda punya itu. Kalau hari ini saya benar, saya dipecat di sebuah pekerjaan, atau saya diperlakukan tidak adil, pasti banyak yang bela. Minimal, gak usah ketok pintu, pasti ada bel di rumah saya, ting dong. Sana kerja sama saya aja dulu.
Ayo coba, kalau saya sekarang tidak punya kerjaan, masa saya tidak akan diterima kerja? Tolong ya Pak, terima saya ya Pendeta Philip. Saya kalau datang bawa resume saya, tolong bisa enggak saya jaga aja, jadi satpam aja. Masa nggak akan kasih saya jadi satpam? Nggak mungkin anak saya makan kerikil. Saya dapat UMR pun saya akan kasih mereka makan. Mungkin tidak punya hal-hal lain dalam hidup ini. Saya tidak bisa kelaparan satu keluarga. Kalau saya tahu, saya ada harganya. Nggak mungkin kalau sekarang saya ngelamar ke kantor Anda tidak akan kasih saya kerjaan. Cleaning service. Pasti ada yang mau. Kok nggak ada yang amin ya? Nggak ada yang mau berarti ya. Sudah, aku GR aja malu aku. Bahagianya dipercayai. Pernahkah Anda merasakan itu? Kita kan segala sesuatu, kalau demi kepercayaan kadang-kadang kita berani melanggar kepercayaan demi dapatkan secara nafsu, secara cepat jalan pintas apa yang kita mau. Contohnya uang. Jangan. Salah satu hal yang perlu dirayakan dalam hidup ini adalah kau semakin dipercayai. Itu rayakan dan jaga seperti biji mata. Kumpulkan poinnya seperti mileage pesawat terbang Anda. Kumpulkan seperti Anda tumpuk emas. Kumpulkan seperti Anda simpan, jaga seperti Anda jaga sertifikat tanah, properti Anda. Salah satu hal yang jangan hilang daripadamu. Sekalipun Anda punya uang, kalau Anda tidak punya kepercayaan, uangmu satu-satunya jaminanmu. Habis tak ada kesempatan kedua. Tapi kalau kita punya kepercayaan, uang kita habis pun kesempatan kedua, 3, 4 terbuka untuk kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang disebut, tapi dalam Tuhan Yesus kuharap mengirimkan Epaphroditus, Timotius, dia tuh. Karena tidak ada orang yang sehati sepikir dengan aku. Semua cari kepentingannya, tapi orang itu sudah teruji. Selalu mencari kepentingan Tuhan Yesus, kepentingan kamu, kepentingan bersama. Semuanya sudah teruji. Dia menolong aku, dia yang kuharap. Kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu. Dan yaitu teman, saudaraku, teman sekerja. Wow. Saya kalau jadi Epaphroditus dan Timotius saya akan pegang. Tuhan, beriku anugerah sampai kapanpun. Aku tidak akan melanggar kepercayaan bosku, Paulus. Atau bapakku. Aku akan pelihara kepercayaan itu. Itulah jaminan amanku. Jaminan aman kita bukan asuransi. Sebagian orang percaya asuransi, sebagian tidak. Asuransi saya, mau tahu asuransi saya? Asuransi jiwa saya. Anak cucu saya tidak akan ketok-ketok pintu, tidak akan di jalanan minta-minta. Kalau saya mati hari ini, istri saya juga sama-sama naik pesawat kita mati. Anak saya ada yang pelihara. Saya tidak berjuang hingga hari ini dengan sia-sia. Saya nggak yakin Bu Joni akan telantarkan anak saya. Nggak mungkin. Kalau saya mati, naik pesawat besok ini, saya ke Jepang. Kalau saya mati, istri saya juga di dalam pesawat. Tolong ya, 3 anak saya. Tolong jangan sampai mereka jualan koran di pinggir jalan sana. Nggak mungkin. Mau tahu asuransi jiwa saya? Kepercayaan Anda. Mau tahu asuransi jiwa Anda? Kepercayaan orang di sekeliling Anda. Jangan jual itu. Hai Yudas. Amin Bapak Ibu Saudara. Tenang Vanessa, tidak akan jual koran. Amin. Amin. Bisa tangkap ini ya Bapak Ibu Saudara. Epaphroditus dan Timotius punya sebuah sebuah leap atau sebuah lompatan. Dia punya satu advantage in life. They have human trust. Not only God's trust. Bukan hanya kepercayaan Allah. Human trust. Percayaan. Bapak Ibu, mari sekarang belum telat. Kalau Anda telah melanggar kepercayaan itu, belum waktunya untuk menggarap kembali, membangun kembali. Amin. Yang percaya bahwa di sini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Kalau hari ini Anda diberi semangat baru untuk membangun kembali kepercayaan itu, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 26, saya sudah mau selesai. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Bayangin, yang sakit Epaphroditus, yang susah sak gereja. Bayangin. Mau jatuh 7 kali itu pasti ada yang bela, pasti ada yang menjadi pagar manusia. Kamu mau jatuhkan dia lagi, lewati aku dulu. Yakin saya. Kemarin Pak Yusuf kakinya agak enak, kenapa naik ke Bukit Doa? Pak Yusuf datang, semua berdiri, semuanya Pak Yusuf ambil kursi. Padahal cuma satu kursi rebutan segitu banyak orang. Mana mungkin Pak Yusuf jatuh? Mana mungkin beliau tergeletak? Yang bela gitu. That's the beautiful life
Bukan pendeta loh ya. Pendeta tidak tentu memiliki efek begitu sama semua orang. Yang membuat enek juga banyak. Itu adalah efek orang yang melayani. Yang memberi hidupnya bagi orang lain. Itu kembali. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena ia sangat rindu pada kamu sekalian dan susah hatinya. Sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Yang sakit satu, yang susah sak dunia. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia. Wow. Betul nggak dia disembuhkan karena Allah mengasihani dia? Baca lebih lanjut. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga. Supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Epafroditus sembuh bukan karena Allah mengasihani dia. Tapi karena banyak orang mengasihi dia. Jadi Allah tidak bisa tidak, harus memperpanjang umurnya. Pernah lihat orang jahat ketika dia mau mati, seluruh dunia berdoa, cepat dicabut nyawanya. Ketika dia meninggal di dunia, semua merayakan, haleluya. Akhirnya pergi juga Hitler itu. Tapi pernah lihat ada orang yang harusnya mati, tapi terlalu banyak yang menyerbu pintu surga, tambah 15 tahun. Kelebihannya apa? Saya bahagia menjadi orang kepercayaan. Entah itu pelayanan, keluarga, atau apapun. Atau pekerjaan. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, 26. 28, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Saya senang sekali ayat 27 dan 29 digabung jadi satu. Bahagia orang kepercayaan terletak di dalam ini. Bahagia kepercayaan itu di sini. Kita akan menerima rekomendasi dan koneksi. Paulus berkata, sambutlah orang seperti itu. Buka pintu. Orang itu belanin pekerjaan Kristus. Buka pintu hatimu. Jangan halangi orang seperti itu. Akan kaya dengan rekomendasi dan koneksi. Bukan lagi kita membela hidup kita. Izinkan orang lain have the honor to plead your case. Izinkan orang lain mendapatkan kehormatan membelamu. Itulah bahagia orang kepercayaan. Karena itu salah satu hal yang saya paling pegang erat dalam hidup ini. Bukan size pelayanan. Tuhan, aku tidak boleh melanggar yang satu ini. Kepercayaan yang diberi. Selama kepercayaan itu ada di tubuhku, ku jaga seperti biji mataku. Aku tidak bisa jatuh 7 kali dan jatuh melulu. Aku tidak bisa bangkrut, aku tidak bisa hancur. Selama kepercayaan itu ada di tubuhku, rekomendasi dan koneksi ilahi akan terus menguntit aku seumur hidupku. Kanan kiri orang akan berkata, orang ini begini dan begitu. Bukan dengan jari kecil, tapi dengan jempolnya diangkat untuk kita. Bukan karena kita meminta kepentingan diri sendiri atau mendapatkan pujian sia-sia. Tapi karena mereka telah merasakan kebaikan Tuhan lewat kehidupan kita. Dan kemanapun kita pergi, orang akan membuka pintu. Koneksi ilahi pun di mana-mana. Buka pintu ya, ini mau datang. Rame-rame orang akan selalu ingin melayanimu dan melayani orang-orang yang kau cintai. Entah halal sederhana sampai mau ngajak makan, berebutan, sampai halal tertentu. Ini bukan berkat pendeta, ini berkat orang yang dipercaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau Anda punya ini, Anda tidak akan pernah unemployed, tidak akan pernah tidak tanpa pekerjaan. Bisa sebentar mungkin 1 bulan, nanti akan cepat kembali melompat keadaan. Anda akan kembali ditawari. Akan ada orang yang menciptakan lowongan pekerjaan hanya khusus untuk Anda. Padahal sudah cukup di perusahaannya. Tapi untuk memberi Anda start, bahkan kalau perlu ada orang yang belanin untuk akan kerjasama, bukakan sesuatu untuk Anda. Karena Anda terkenal sebagai orang yang dipercaya. Pasti gak ada pekerjaan pun orang akan menciptakan supaya Anda menyambung makan. Tidak usah khawatir. Orang benar tidak akan tergeletak. Salah satu yang perlu dirayakan dalam hidup ini adalah kepercayaan. Kalau Anda punya banyak, berbahagialah besar. Kalau Anda punya sedikit, berbahagialah supaya Anda punya kepercayaan semakin ditambah-tambah. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, diberkatilah Jemaat Mawar Syaron. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Praise the Lord. Thank you Jesus. Oh haleluya. Coba tanya kanan kirinya, how are you? Kalau tanya how are you, jangan jawabnya I'm Ayu.
Ini kadang-kadang kita bingung, how old are you? I'm fine, thank you. How old are you? I'm fine, thank you. Tanya apa kabar? Jangan lupa nanti tanya ya sama orang-orang yang berarti, apa kabar? Dengarkan mereka. Sip, tutup mulutnya, dengerin. Oh ya. Apalagi kalau anak rohani, anak buah, dengarkan. Oke, dengarkan. Sukacita untuk mereka. The world doesn't revolve around you and I. Kita bukan pusat alam semesta. Ada orang lain yang tinggal di sebelah kanan kiri kita. Mereka sama pentingnya dengan kita. Sebelum kita belajar itu, kita tak akan pernah mengerti kata bahagia dalam hidup ini. Thank you Jesus. Terima kasih untuk saudara seiman. Terima kasih untuk rekan. Terima kasih untuk orang tua, keluarga. Kami tahu kami ditaruh di sana untuk perkara Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk anak buah, untuk bos. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pembantu rumah tangga. Terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk anak. Terima kasih untuk papa, mama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kakak, adik. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Ajarkan kami mulai hari ini, ubah cara hati kami berpikir. Dan bagaimana kami merasakan, mengenakan perasaan Kristus dan pikiran Kristus di dalam hati kami. Mulai hari ini, jadikan kami betul-betul orang yang peduli. Izinkan kami untuk bisa menemukan butir-butir, permata-permata, berlian-berlian kebahagiaan kami yang disebar di diri orang lain. Karena panggilan kami terlalu besar untuk kami rasa sendiri. Pasti Tuhan taruh sebagian daripada puzzle itu, sebagian daripada teka-teki itu di dalam hidup orang lain yang di sekeliling kami. Ajar kami menemukannya, ajar kami bertanya, ajar kami mendengar, ajar kami untuk bisa peduli. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Sing one song, kita materaikan firman ini. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Oh haleluya, katakan dengan iman. Indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Dahsyat. Para saudara berbahagia dengan Tuhan.
untuk mendoakan saudara yang berulang tahun di bulan Juli. Siapa angkat tangan? Bulan Juli, angkat tangan. Ayo angkat tangan tinggi. Selalu tidak apa-apa ya. Selama bulan Juli, untuk minggu depan juga bulan Juli. Dan jangan lupa minggu depan saya digerakkan untuk mendoakan pasangan-pasangan wedding anniversaries. Ya bulan Juli ya. Juni Juli lah apa-apa ya. Sudah datang bersama pasangan saudara. Jangan single ya. Jangan pasangan nggak ada di sini. Ya. Anak-anak bisa kumpul juga dalam kebaktian-kebaktian. Mari angkat tangan yang berulang tahun. Hari ini juga ada yang berulang tahun depan saya, anak saya. Ya, mari angkat tangan. Tuhan berkati setiap anak-anakmu yang berulang tahun selama bulan Juli ini. Biarlah kasih karunia-Mu selalu menyertai mereka. Berikan mereka hikmat untuk mereka mengalami pertumbuhan sehat, kuat, jasmani dan rohani. Untuk Engkau pakai mereka lebih lagi, memperbesar kapasitas mereka, untuk mereka selalu di dalam pimpinan, dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Kalau mereka saat ini masih sakit, Engkau sembuhkan. Berkati rohani mereka, untuk mereka berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan pakai mereka. Berkati dengan hikmat apapun yang mereka lakukan saat ini, baik sebagai pengusaha, sebagai mahasiswa, sebagai pelayan Tuhan. Kau berkati mereka sehingga Engkau membuat mereka berhasil dan berbahagia, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan selalu. Terima kasih Tuhan, sertai kami Tuhan, jadikan kami benar-benar berbahagia karena kuncinya adalah dalam diri kami dan dalam Engkau. Mampukan kami tetap memiliki rendah hati, memiliki kami tidak menilai diri sendiri, dan kami berpikir positif dalam setiap aspek hidup kami. Mampukan untuk kami membagi, untuk kami care dengan orang lain, mulai dari istri, suami, orang tua dan anak. Kami memperhatikan apa yang menjadi butuh mereka, bukan kepada kami, juga orang lain yang hidup dalam kekurangan, dalam kebapaan. Jadikan kami selalu berkat daripada-Mu Tuhan. Terjamah kami percaya yang sakit sudah Engkau sembuhkan oleh Yesus. Berkati rumah tangga keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayan mereka, berkati studi mereka. Engkau cukupkan dengan berkat berlimpah. Masalah sudah Engkau buka jalan. Saya percaya tanggal 22 ada good news yang dari Engkau. Orang yang Engkau pilih yang akan memberkati, memakmurkan bangsa kami, bangsa Indonesia, yang akan dihormati, yang akan disegani, yang akan dibutuhkan oleh bangsa-bangsa. Mereka menjadi berkat karena bangsa ini, bangsa kami banyak dengan kekayaan alam dan banyak dengan hal-hal yang luar biasa. Dan SDM juga luar biasa. Kalau sebentar kami pulang, kami mohon penyertaan tiba selamat di rumah masing-masing, damai sejahtera, dan sepanjang minggu depan di dalam pertolongan perlindungan-Mu. Sidang jemaat kasih Tuhan, angkat tangan-Mu, dan terimalah dengan sukacita kasih karunia dan damai sejahtera yang Allah Bapa akan sediakan dan diberikan tepat pada waktunya. Kasih setia yang tidak persekutuan, yang selalu baru dari Tuhan Yesus Kristus, dan selalu berdoa syafaat untuk keberhasilan saudara, dan Roh Kudus yang akan menuntun, menyertai, membimbing, memberkati dengan berkat jasmani, berkat rohani, sehingga engkau akan mengalami banyak mujizat demi mujizat dalam hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha. Katakan sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.